Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Harlina, NIM 22014069 dari kelas F, Fakultas Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan PG PAUD. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya. Adapun judul proposal saya yaitu meningkatkan kemampuan sains melalui kegiatan eksploratif lingkungan pada anak kelompok B di TK Aisyah Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pendidikan anak usia dini PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk pembentukan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Yuliani Nurul, masa usia dini merupakan fondasi pertumbuhan dan perkembangan anak awal yang selanjutnya akan mempengaruhi pada tahap kehidupan berikutnya. Tujuan pembelajaran sains sejalan dengan kurikulum yang ada di sekolah, yaitu mengembangkan anak secara utuh, baik pikiran, hati, dan jasmaninya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di kelompok BTK Aisyah Lalume Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, selama lebih dari 2 minggu, menunjukkan bahwa kemampuan sains anak belum berkembang dengan optimal. Dari jumlah 14 anak didik terdapat 10 anak didik atau sekitar 71% yang kemampuan sainsnya masih rendah disebabkan karena anak-anak belum mampu menyebutkan ciri-ciri yang ada pada ayam jantan dan ayam betina, sedangkan 4 anak didik atau 28% masih dalam kategori berkembang sesuai harapan. Jumlah tersebut sangat rendah dari standar keberhasilan di TK Aisyah Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, yaitu 75%. Hal ini disebabkan karena pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga perhatian anak menjadi tidak fokus karena anak tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran sains tersebut. Anak hanya mendengar cerita dari guru saja. Hal ini menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menemukan suatu pengetahuan yang baru dengan melakukan pengamatan pada suatu objek yang ada di lingkungan, sehingga anak tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sains, sehingga guru harus menerima solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yaitu melalui pendekatan eksploratif pada lingkungan. Eksploratif merupakan proses penjelajahan, penyelidikan, atau pencarian untuk menggali satu objek yang akan dipelajari. Eksploratif juga merupakan pembelajaran yang aktif di mana anak terlibat langsung dalam pengamatan lingkungan sekitar. Proses belajar anak dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan melihat permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Meningkatkan Kemampuan Sains melalui Kegiatan Eksploratif Lingkungan pada Anak Kelompok B di TK Aisyah Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. B. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumus penelitian ini yaitu apakah pemahaman pengetahuan sains anak dapat ditingkatkan melalui pendekatan eksploratif lingkungan pada anak kelompok BTK Aisyah Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan sains anak melalui pendekatan
melalui pendekatan eksploratif lingkungan di kelompok B TKI Sialalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat A. Bagi penulis, B. Bagi guru, C. Bagi anak, D. Bagi sekolah. Definisi operasional. Adapun definisi istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sains merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi pada kehidupan manusia. Sains ialah ilmu yang pelajari tentang alam atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan observasi. Hakikat pengembangan sains di taman kanak-kanak adalah kegiatan belajar yang menyenangkan dan menarik dilaksanakan melalui bermain. Melalui pengalaman, penyelidikan, dan percobaan untuk mencari tahu tentang kondisi yang ada di lingkungan sekitar. 2. Eksploratif disebut juga penjelajahan, penelitian, penyelidikan, atau mencari tahu atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu hal yang benar, kemungkinan belum pernah ada, dengan sasaran objek sumber daya alam sehingga mengetahui menjadi bertambah dan bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan. Eksploratif lingkungan adalah cara anak menemukan atau suatu informasi mengenai suatu objek yang diamatinya menggunakan lingkungan yang ada di sekitar anak untuk mengembangkan pengetahuan atau pengalaman yang berguna bagi anak didik. Bab 2. Kajian pustaka. A. Hakikat sains. 1. Pengertian sains pada anak usia dini. Anak usia dini dekat dengan lingkungan. Segala sesuatu yang ada di lingkungan anak bisa digunakan sebagai media pengetahuan dan sains. French dan Hedemornos mengungkapkan bahwa sains adalah sistem terorganisasi untuk mempelajari secara sistematik aspek-aspek tertentu dari alam. Selain itu, Samatoa menyatakan bahwa sains itu adalah suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Sedangkan menurut Sujiono dan kawan-kawan menyatakan bahwa hakikat pengembangan sains di taman kanak-kanak adalah suatu proses kegiatan belajar yang menyenangkan dan menarik yang dilaksanakan melalui bermain, pengamatan, penyelidikan, dan percobaan untuk mencari tahu atau menemukan jawaban tentang kenyataan yang ada di dunia sekitar. 2. Tujuan sains untuk pendidikan anak usia dini. Abruzzcato mengemukakan bahwa tujuan sains yang mendasar adalah untuk memupuk pemahaman, minat, dan penghargaan anak didik terhadap dunia di mana dia hidup. Nur Lefort mengemukakan tujuan pembelajaran sains bagi anak usia dini adalah sebagai berikut. 1. Agar anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi melalui penggunaan metode sains sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. 2. Agar anak memiliki sikap ilmiah. Hal-hal yang mendasar, misalkan tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat suatu dari berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi yang diterimanya secara bersifat terbuka. 3. Agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang lebih baik dan dapat dipercaya. Artinya, informasi yang diperoleh anak berdasarkan pada standar keilmuan yang semestinya, karena informasi yang disajikan merupakan hasil temuan dan rumusan yang objektif serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang menaunginya. 4.
agar anak lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berada dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitar. 3. Prinsip-prinsip pembelajaran sains di taman kanak-kanak. Menurut Yulianto, pendekatan pembelajaran sains pada anak taman kanak-kanak hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip yang berorientasi pada kebutuhan anak dengan memperhatikan hal sebagai berikut. 1. Berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. 2. Bermain sambil belajar. 3. Selektif, kreatif, dan inovatif. B. Hakikat eksploratif. 1. Pengertian eksploratif. Pada dasarnya, kegiatan belajar mengajar akan menyenangkan jika guru merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu seperti pembentukan rencana, pelaksanaan pembelajaran, metode sumber yang akan digunakan, media pembelajaran, dan lain-lain. Salah satu yang harus dipikirkan oleh guru dan dalam penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Pengertian eksploratif secara umum menurut para ahli, eksploratif merupakan kegiatan pencarian terhadap suatu hal yang baru. Eksploratif juga penjelajahan, penelitian, penyelidikan, dan mencari tahu atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan suatu hal yang besar, kemungkinan belum pernah ada dengan sasaran objek sumber daya alam sehingga pengetahuan menjadi bertambah dan bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploratif adalah penyelidikan, penjelajahan, lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Menurut Rahlan dan Ari, eksploratif adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. Strategi yang digunakan memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar aktif. 2. Ciri-ciri pendekatan eksploratif. Dalam pendekatan eksploratif menurut Rahlan dan Arye, terdapat beberapa karakteristik yang harus diperhatikan oleh guru agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif, yaitu sebagai berikut. A. Melibatkan peserta didik mencari pengetahuan, artinya ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak hanya menerima arahan dari guru, tetapi peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. B. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik. Dalam mempelajari, interaksi anak dan guru harus ada, karena kalau tidak ada interaksi maka tidak bisa disebut pembelajaran. C. Guru menjelaskan hasil eksploratif anak didik. Setelah peserta didik melakukan eksploratifnya, guru harus melakukan konfirmasi terhadap pengetahuan yang didapat oleh anak didik. D. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksi pengalaman belajarnya. 3. Langkah-langkah pendekatan eksploratif. Dalam pendekatan eksploratif menurut Purnomo dan Maulida, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, di antaranya, yaitu 1. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas sesuai tema yang dipelajari dengan menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan sekitar. 2. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis alam sekitar. 3. Memfasilitasi terjadinya interaksi peserta didik dengan guru. 4. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
4. Kelebihan dan kekurangan pendekatan eksploratif lingkungan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pendekatan eksploratif yaitu 1. Kelebihan. A. Pada pendekatan ini peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik. 2. Terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik sehingga menumbuhkan sikap kerjasama, menghargai pendapat, dan bertanggung jawab. C. Dengan adanya pembelajaran di luar kelas, maka pembelajaran akan lebih efektif dan menarik minat peserta didik untuk belajar. D. Melalui penyelidikan yang dilakukan, peserta didik dapat menambahkan pengalaman dan penguatan terhadap materi pembelajaran yang dipelajarinya. 2. Kekurangan. Jika guru belum memahami pendekatan eksploratif, maka akan kesulitan melakukannya dalam pembelajaran. B. Membutuhkan lingkungan dengan cuaca yang baik. 5. Langkah-langkah pembelajaran melalui kegiatan eksploratif lingkungan. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. Guru menata ruang kelas sebelum kegiatan pembelajaran. 2. Guru menjelaskan tema yang akan dilakukan dalam pembelajaran. 3. Guru menjelaskan tentang eksploratif yang akan dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. 4. Guru melakukan tanya jawab kepada anak-anak. Binatang apa yang ada di lingkungan sekolah? Seperti anak-anak binatang apa yang berbunyi kukruyuk, anak-anak serentak ayam. 5. Guru menjelaskan kepada anak eksploratif yang dilakukan yaitu menyebutkan bagian-bagian dari ayam. 6. Guru meminta setiap anak untuk menyebutkan ciri-ciri ayam. 7. Guru meminta setiap anak untuk menyebutkan perbedaan antara ayam jantan dan ayam betina. 8. Guru membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti menghubungkan antara ciri ayam jantan dan ayam betina. 9. Guru membantu anak yang tidak mampu dalam menghubungkan antara ciri ayam jantan dan ayam betina. 10. Guru mengevaluasi hasil belajar peserta didik. C. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan Dwi Erawati tahun 2013 dengan judul Meningkatkan Pengetahuan Sains Melalui Pendekatan Eksploratif Lingkungan Sekitar di TK Pertiwi Kanjeng, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, kelompok B, tahun ajaran 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian tindak kelas dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitiannya anak didik TK Pertiwi Kenjer kelompok B yang terdiri dari 19 anak Kenjer Ketrek Kosono Teknik. Analisis data digunakan adalah deskriptif, presentatif, dan deskriptif aktivitas anak didik. D. Kerangka berpikir. Di dalam pendidikan anak usia dini, proses pembelajaran harus dilakukan dengan menyenangkan, terutama dalam pembelajaran sains. E. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman sains anak kelompok BTK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, untuk dapat meningkatkan melalui pendekatan eksploratif lingkungan. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindak kelas atau PTK. Suharsimi Arikunto mendefinisikan penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki pembelajaran di kelas. Dengan penelitian pendidikan dan calon pendidik dapat mengetahui metode pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman sains. Sedangkan manfaat bagi anak yaitu memberikan variasi baru dalam belajar agar anak tertarik dalam proses pembelajaran dan mencapai perkembangan sesuai yang diharapkan.
B. Setting penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di TKI Sialalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 1 yaitu bulan September sampai dengan November tahun pelajaran 2023-2024. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu anak-anak kelompok BTKI Siakosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, yang berjumlah 14 anak yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. D. Prosedur penelitian. 1. Perencanaan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam penelitian diantaranya A. Menentukan tujuan dan materi yang akan dibahas. Adapun tujuan kegiatan yaitu meningkatkan kemampuan sains anak, sedangkan materi yang digunakan sesuai dengan tema pembelajaran yang sedang berlangsung. B. Menyusun rencana program pembelajaran harian atau RPPH yang memuat kegiatan eksploratif lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan sains anak. C. Menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran serta menemukan urutan langkah kegiatan pembelajaran. D. Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar anak didik yang memuat aspek perkembangan kemampuan sains dan lembar aktivitas mengajar guru. 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan terdiri dari 2 kali pertemuan yaitu dilakukan berdasarkan pada rencana yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan tindakan yaitu 1. Pendahuluan yaitu kegiatan pembukaan yang menjelaskan tema pembelajaran dan tugas yang akan dilakukan oleh anak. 2. Kegiatan inti meliputi pemberian tugas kepada anak. 3. Kegiatan akhir meliputi pemberian penghargaan kepada setiap anak dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. 3. Observasi. Pelaksanaan observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang sudah disusun. Observasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan sains yang ditujukan anak selama proses kegiatan pembelajaran. 4. Refleksi. Refleksi adalah mengingat atau merenungkan suatu tindakan persis seperti yang dicatat dalam observasi. Refleksi dilakukan ketika penelitian sudah melakukan tindakan. Faktor yang diteliti. Adapun faktor yang diteliti dan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Faktor anak, yaitu melakukan penilaian untuk dapat mengetahui kemampuan anak dalam meningkatkan kemampuan sains yang dimiliki anak didik. Apakah tergolong berkembang, sangat baik, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, atau belum berkembang. 2. Faktor guru, yaitu melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru. Apakah guru melaksanakan pelajaran sesuai dengan rencana kegiatan harian dan juga keaktifan guru dalam membantu anak didik. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi menurut Suhaimin Arikwanto adalah kegiatan pengamatan pengambilan data untuk memotret beberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas serta partisipasi yang ditunjukkan peserta didik pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. 2. Dokumentasi. Sugiono menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. G. Teknik analisis data. 1. Memberikan nilai berupa simbol bintang pada indikator-indikator yang diamati, dinilai selama kegiatan pembelajaran anak berlangsung.
2. Merangkum seluruh nilai-nilai perolehan nilai BSB, BSH, MB, dan BB yang dinilai masing-masing anak sesuai hasil penilaian simbolnya pada kegiatan evaluasi di setiap pertemuan. 3. Kegiatan selanjutnya menghitung jumlah nilai perolehan BSB, BSH, MB, BB yang berhasil diraih anak dalam tahapan kegiatan evaluasi. 4. Melakukan pemberian bobot nilai dengan cara sebagai berikut. Nilai BSB bobotnya 4, nilai BSH bobotnya 3, nilai MB bobotnya 2, nilai BB bobotnya 1. 5. Hasil perolehan nilai antara tersebut dikonversi kembali ke dalam bentuk nilai akhir yang akan diperoleh masing-masing anak dengan formulasi perhitungan sebagai berikut. 1. BSB. Jika hasil hitungan akhir antara 3,50 maka sampai 4,00. B. BSH. Jika hasil hitungan akhir antara 2,50 sampai 3,49. MB. Jika hasil hitungan akhir antara 1,50 sampai 2,49. B. Jika hasil hitungan akhir antara 0,01 sampai dengan 1,49. H. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi. Sebelum melakukan observasi terlebih dahulu, disusun sebuah lembar observasi penelitian sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan observasi. Lembar observasi digunakan agar penelitian dapat melakukan observasi lebih terarah dan mencatat hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti selama kegiatan berlangsung. Cara pengisian dengan memberikan tanda checklist. 1. Indikator kinerja. Indikator kinerja yang diterapkan dalam indikator keberhasilan adalah 75%. Hasil ini sesuai dengan ketentuan kurikulum yang dikemukakan oleh Mulia bahwa seorang anak didik dikatakan berhasil atau tuntas untuk penelitian kemampuan sains anak dalam melakukan eksploratif lingkungan bila telah mencapai 75% nilai yang cukup baik dan ketuntasan secara klasikal mencapai 75%. Daftar pustaka. Baik, sekianlah presentasi dari saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.